Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir menyapa Anda seperti biasa pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Yang kali ini kita akan mengetengahkan atau mengangkat tema berkaitan dengan sosok pemimpin keluarga, yaitu suami. Apakah benar suami pilar keutuhan keluarga? Ini sekaligus menjadi evaluasi dan juga perenungan bagi kita bersama, khususnya bagi kita para ayah ataupun suami. Bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Ustadz Irfan Has akan berbagi tausiah kepada kita semuanya. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Nurul Falah, Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab yang saya cintai, saudara saya Ustadz Irfan yang sangat saya sayangi, dan segenap penonton pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah, saya doakan rumah tangganya sakinah, uang belanjanya ditambah, hutang dan cicilannya lunas, dan segera berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Rumah tangga yang bahagia didukung dengan relationship, partnership yang kuat, kerjasama yang hebat antara suami dan istri. Ingat, pernikahan melambungkan kita pada tiga tugas pokok pernikahan. Apa tugasnya? Litaskunu ilaiha. Suami istri harus menciptakan ketenangan dalam rumah tangganya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah menikah, cintanya semakin kokoh dan kuat. Dan yang ketiga, warahmah. Dalam pernikahan dibutuhkan akhlak yang baik antara suami dan istri. Cuman kali ini ibu-ibu aman, sebab yang akan saya bahas tentang bapak-bapak. Selama ini yang disindir emak-emak aja, kini giliran Anda yang akan saya bantai hari ini. Hadirin yang berbahagia, bagaimana peranan suami dalam rumah tangga dalam perspektif Quran dan hadis? Jawaban yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin. Kawam, satu tingkat derajatnya lebih tinggi daripada seorang istri dan perempuan. Dan laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk kebaikan dan kebahagiaan rumah tangganya. Bapak, kalimat yang harus kita jabarkan di sini, ar-rijal kawam, kalian dan saya adalah pemimpin. Apa fungsi pemimpin? Dalam rumah tangga, seorang suami harus mampu meletakkan 4 perkara. Yang pertama, mencari nafkah yang cukup untuk istri dan keluarganya. Yang kedua adalah menjadikan istrinya istri yang soleha. Yang ketiga, menjadikan alur kekuatan, membawa rumah tangganya menuju rumah tangga yang sejahtera. Yang keempat, Anda berperan sebagai pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman untuk rumah tangga Anda. Yang pertama,
mencari nafkah. Karena syahwatnya perempuan itu adalah duit. Betul? Ada uang abang? Tak ada uang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak, surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki, ayah, suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, menyenangkan istrinya. Jadi tugas poin pertama adalah nafkah yang cukup. Kalau ini terganggu, cintamu juga terganggu. Betul? Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi melanjutkan dan mengingatkan perkataannya kepada kita. Khudi mim mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah uang suami dengan cara yang baik untuk keperluanmu dan untuk keperluan anak-anakmu. Hadis ini menyatakan boleh ambil uang suami diam-diam. Kalau suaminya pelit. Ini menandakan kalau kebutuhan tidak cukup, kita harus berjuang, Pak. Maka tugas kita yang pertama adalah mencukupkan nafkah untuk keluarga. Yang kedua, fungsinya adalah mendidik istrimu menjadi istri yang soleha. Ibu sudah soleha? Apa solehun? Entar dulu, percaya diri amat. Istri yang soleha itu punya kriteria dalam perspektif hadis. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231. Seseorang bertanya, kila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nisa khair? Siapakah wanita yang baik ya Rasulullah? Qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Istri yang baik itu adalah yang pertama, kalau dipandang suaminya wajahnya menyenangkan 24 jam nonstop. Pertanyaannya, apakah wajahmu selalu menyenangkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, istri yang baik adalah watuti'uhu ida amaro. Kalau diperintahkan tolong taat selama perintahnya baik. Dan yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jaga kehormatan rumah tangga kalau suami tidak ada di rumah. Jangan coba-coba memasukkan ipar ke dalam rumah. Sebab ipar adalah, nah itu tahu dia. Masya Allah. Yang ketiga, tugas seorang suami mengatur jalur rumah tangga agar rumah tangganya diliputi dengan suasana agama. Buatlah agama hadir dalam rumah kita. Sebab tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan yang terakhir, yang keempat, seorang pemimpin memberikan tugas dalam mendidik, melindungi, dan memberikan rasa aman. Maka hakku ala muslim ayyu allima min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahumullahu anhu. Seorang laki-laki bertanggung jawab agar rumah tangganya bebas dari dosa dan maksiat. Agar istrinya bebas dari dosa dan maksiat. Agar anak-anaknya bebas dari dosa dan maksiat. Kalau ini dijaga, insya Allah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal. Masya Allah. Waktunya udah habis. Gantian ya. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan mukadimah di segmen 1 ini, betapa menjelaskan bahwa kedudukan suami di dalam keluarga menjadi sosok pemimpin. Lantas bagaimanakah peran seorang suami? Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya di segmen kedua bersama Ustadz Irfan Has. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Yai yang kami takzimi, Ustaz Riza yang kami takzimi, dan seluruh hadirin yang mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah, penuh berkah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayahanda, ibunda atau bapak, ibu, kalau ada pertanyaan, pengantin baru menikah gandengan tangan. Sama bapak, ibu yang sudah menikah 20 tahun gandengan tangan. Jawab dengan jujur, kira-kira rasanya sama atau beda? Pak, rasanya sama atau beda? Kenapa rasanya beda? Begitu baru menikah, istrinya tangannya tertusuk jarum pentul. Lalu suaminya bilang, ketika istrinya bilang, sayang tanganku berdarah. Suaminya langsung, pengantin baru, aku teleponin ambulan ya. Tapi begitu 20 tahun menikah, istrinya lagi merajang wortel, tergores, berdarah. Suaminya ketika istrinya datang, sayang tanganku berdarah, 20 tahun menikah, jawabannya apa? Makanya pakai. Betul atau betul? Istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Makanya tadi ayatnya, Quran surah 4 ayat 34, kita highlight sedikit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita bapak sebagai laki-laki kita pengayom, kita qawwam. Qawwam sebagai laki-laki kepada istrinya, kepada buah hatinya, kepada putra-putrinya. Makanya suami itu termasuk bagian dari utuhnya pilar di keluarga. Tugasnya 3P. P yang pertama perhatian. P yang pertama apa? Jangan sampai ketika istri baru dinikahi beratnya 49. Setelah hamil, mengandung, melahirkan beratnya jadi 94. Sebelumnya sapaannya beb, darling, honey, sayang. Tapi begitu berubah jadi 94, brot gembrot. Jangan hadirin. Panggillah dengan panggilan sayang. Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Beliau punya panggilan kesayangan untuk istri beliau. Panggilannya, Ya Aish. Ya Aish. Wahai Aisyah. Atau panggilan kedua yang masyhur. Ya Humaira. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pipinya merah. Itu sebab karena apa? Merahnya karena bless on. Masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas kita Pak, kita jadi perhatian sama istri kita, tugas kita. Jangan sampai istri kita dapat perhatian dari pihak yang lain. Puji istri kita, mungkin pujiannya sederhana, tapi itu bermakna. Kalau sebelum menikah pujiannya gak ada artinya. Kalau setelah menikah, itu pujian justru menghadirkan pahala yang luar biasa. Contoh pujian kecil aja. Lihat istri kita dengan pandangan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu istri kita menoleh lama. Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Bapak jawab, enggak aku kaget aja. Ada ya bidadari kakinya nepak di tanah. Ada yang begitu. Enggak apa-apa hadirin. Maaf Ustadz, kalau suami saya hambar, plan, jarang memuji. Ingat hadirin. Boleh jadi suami kita yang jarang memuji, itu cara Allah menjaga kita dan keluarga agar suami kita tidak digoda oleh pelakor. Masya Allah. Makanya tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, 3P. P yang pertama tugas kita ayahanda
beri perhatian kepada ibunda. Tugas kita. P yang kedua, pembimbing. P yang kedua apa? Bukan hanya sekedar sholat deh, sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo, sholat semuanya. Lalu beliaunya nggak sholat. Bukan. Tugas kita pembimbing di keluarga sebagai laki-laki. Qawwam itu beliau ambil air wudhu begitu dengar azan, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Lalu anaknya bilang, ayah mau kemana, papa mau kemana, bapak mau kemana, mau ke masjid nak. Anak kecil di bawah usia 6 tahun melihat ayahnya pakai sarung, pakai koko, pakai peci mau ke masjid. Jawabannya anak itu ikut. Akhirnya anak kita ikut. Karenanya nomor 2, pembimbing. Laki-laki harus banyak ilmunya supaya beliau kuat membimbing istrinya. Laki-laki harus terus tidak bosan menambah wawasannya supaya beliau bisa membersamai derap langkah pasangannya. Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau mau melihat laki-laki itu baik, jangan tanya kepada tetangga kanan kiri dulu. Belum tanya kepada atasannya dulu. Tapi kalau mau lihat laki-laki itu baik, khairukum li ahli. Tanya kepada istrinya. Istrinya yang paling tahu. Tinggal satu atap, nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Suami kita punya kebiasaan sesuatu, nggak bisa ditutup-tutupi. Karena itulah suami punya banyak ilmunya agar dia tahu menjadi laki-laki terbaik, yaitu dengan cara menjadi laki-laki yang berbuat baik pada keluarganya. Jangan sampai terkenal royal di luar tapi pelit di dalam. Ada atau ada suami yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Gak ada di sini. Di sini semuanya soleh-solihah. Mudah-mudahan semua ibu yang hadir mendapat suami yang tidak pernah marah, gak pernah emosi, dan sering transfer. Itu amin yang paling serius. Nomor yang ketiga, tadi masih ingat gak? 3P. P yang pertama, suami harus perhatian. P yang kedua, P yang ketiga, penanggung jawab. Bima anfaqu min amwalihim. Sebagai seorang suami, kita harus bertanggung jawab. Apa yang mesti ditanggung jawab? Semua yang menjadi kebutuhan pokok pasangan kita. Istri kita kalau punya kebutuhan sesuatu, tanggung jawab kita lah. Menghadirkan makanan yang halal di meja makan. Kita berikan makanan terbaik untuk beliau. Kita menjadi pasangan yang juga turut menanggung jawabi semua di keluarga kita. Termasuk anak-anak. Bahkan kalaupun kita diamanahi cucunya kita. Itu semua tanggung jawab kita. Makanya hadirin, perempuan bisa menyeret suaminya ke nerakanya Allah. Bisa menyeret ayahnya ke nerakanya Allah. Perempuan bisa menyeret anaknya ke nerakanya Allah. Saudara laki-lakinya ke nerakanya Allah. Cuma gara-gara laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Makanya hadirin, ayahanda, ibunda, bapak, ibu harus untuk kita siap menjadi yang bertanggung jawab. Ini bukan cuma soalan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga bertanggung jawab. Tapi juga soal perempuan. Ibu bertanggung jawab di rumah kepada rumah tangganya. Seperti yang tadi gurunda kita sampaikan Ustadz Riza. Khairunisaikum, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan bila dipandang. Jangan sampai daster yang dipakai di rumah itu terus. 8 hari gak pernah diganti. Alasannya suaminya nanya, kenapa kok gak ganti? Karena udah nyaman. Padahal penampilan terbaik yang paling berhak dari seorang istri adalah untuk siapa? Suaminya. Beri penampilan terbaik. Dan tidak lupa 3P, jadi pengingat keutuhan keluarga. P yang pertama, suami harus perhatian. P yang kedua, suami harus pembimbing. P yang ketiga, suami harus menjadi penanggung jawab. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih Ustadz Irfan Has yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita menjadi suami-suami yang menerapkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, 3P. Dan termasuk juga suami-suami atau ayah yang juga selalu menunjukkan keharmonisan di depan istrinya. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser venue untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, yang paling menyenangkan dalam acara Damai Indonesiaku ini selalu ada kabar keberkahan, yakni 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi-bagi ini, keberkahan ini bersemakan oleh Luwak White Coffee. Caranya gampang. Saya akan memberikan satu pertanyaan dan Bapak Ibu tinggal menjawabnya. Kalau benar akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Siap-siap ya. Baik, pertanyaannya adalah di 2 tausiah yang sudah kita dengarkan, rata-rata ada ayat yang dibaca. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ayat ini adalah surat apa dan ayat keberapa? Mau yang tua apa yang muda ya? Yang muda aja deh, silakan. Silakan Mbak maju ke depan. Masya Allah. Kami sudah dapat jamaah yang siap untuk menjawabnya. Mbak sudah siap? Kalau benar 1 juta rupiah jangan lupa dipotong pajak. Jawabannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 34. Masya Allah, takbir. Rezeki hari ini 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak. Ya, demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku. Pemirsa, 2 guru kita tadi telah menyampaikan pesan bagaimana menjadi sosok suami yang baik, diantaranya memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, di segmen ini pemirsa, bagaimana kita belajar menjadi ayah atau menjadi suami yang baik menurut Islam. Ini akan selengkapnya yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdul Wahab. Fadal, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Irfan Has dan host kita Mas Sofyan. Para ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dari tadi saya liatin bapak-bapak diem aja kayak ayam basah. Gak ada yang belain. Tenang Pak, saya belain sekarang Pak. Judulnya, suami itu adalah pilar dalam keutuhan rumah tangga. Betul? Suami itu penentu. Dan bahkan suami itu ibu hampir menjadi Tuhan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah Muhammad, saking pentingnya peranan seorang suami, sampai kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, maka pasti aku akan perintahkan setiap istri wajib sujud kepada suaminya. Woi, dengar nggak? Satu Pak, tenang Pak, saya belain Pak. Maka bicara tentang suami pilar keutuhan keluarga, maka kita mengambil contoh daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan uswatun hasanah sebagai suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana? 1. Rasulullah Muhammad itu Bu, Rasulullah Muhammad sebagai seorang suami, sebagai ayah, sebagai seorang kakek. Bagaimana tidak Rasulullah Muhammad disebutkan dengan uswatun hasanah? Karena Rasulullah Muhammad di dalam kehidupannya dididik langsung oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak Rasulullah Muhammad, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad itu dibimbing langsung oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Satu, Pak. Jawab apa, Pak? Contoh, Rasulullah Muhammad itu seorang suami yang sayang sama istrinya, yang perhatian kepada istrinya. Kita lihat, Rasulullah Muhammad kalau pulang berdagang, itu sering Rasulullah Muhammad berpangku, kepalanya yang mulia sering ditaruh di paha istrinya Khadijah. Rasulullah Muhammad saking mesra dengan istrinya, itu Khadijah pahanya sering ditaruh untuk pangkuan kepala Rasulullah Muhammad yang mulia. Ibu-ibu pernah nggak suaminya ada di sini? Wah! Pain kepala. Satu. Yang kedua, Bu, ingat, suami ibu ini adalah pemimpin. Betul apa betul? Tadi saya katakan kalau pengen menjadi wanita yang ahli surga, bahkan dapat salam dari Allah, itu seperti istri Rasulullah Muhammad namanya Khadijah. Perhatikan, dididik oleh Rasulullah Muhammad dengan akhlak terbaik. Sebagai istri Nabi, Khadijah ini punya peran penting di dalam dakwah dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Sampai Khadijah ini satu-satunya wanita yang dapat salam langsung dari Allah dan dapat salam langsung dari Jibril. Ibu-ibu mau nggak dapat salam langsung dari Allah? Dapat salam langsung dari Allah dan dapat salam langsung dari Jibril karena akhlaknya istri Rasul Muhammad Khadijah langsung dididik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Perhatikan, Rasulullah Muhammad mau pulang berdagang, pulang dari berdagang mau ke rumah. Belum sampai di rumah, seorang istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya, maka Khadijah dicontohkan. Lihat, Khadijah suami belum pulang, Bu. Itu Khadijah sudah bikin makanan, sudah bikin minuman, sudah siapkan kopi di mejanya. Suami belum pulang, karena suami ini pemimpin, suami belum pulang, Khadijah sudah mempersiapkan makanan dan minuman di mejanya. Kopi udah ada. Ibu-ibu begitu enggak? Bu? Suami pulang, ibu-ibu udah siapin kopi enggak? Boro-boro ya Pak ya. Yang ada juga mulutnya manyun. Pantesan suaminya nyanyi, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada, jangankan dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Nyanyi yang nyamber. Rasulullah Muhammad contoh suri teladan terbaik, menjadi suami terbaik, pemimpin terbaik yang mendidik istrinya. Pak, contoh Rasulullah Muhammad sayang kepada istri. Bapak-bapak jangan suka galak-galak sama ibu-ibu ya Bu ya. Karena ibu-ibu itu lemah lembut yang kita pimpin. Maka seorang suami itu nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pertanggungan jawab di dunia, tetapi di akhirat kelak seorang suami akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengar-dengar ya. Rubah tuh nanti pulang pengajian ibu-ibu rubah sama suami yang sayang, yang cinta, siapkan segala makanan, minuman sebelum suami pulang ibu sudah persiapkan. Yang terakhir, ada lagi contoh uswatun hasanah rumah tangga yang terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quran, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada uswatun hasanah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang punya keluarga terbaik. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa ala Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang suami, seorang ayah yang sukses mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya dan keturunannya menjadi soleh dan solehah semua. Amin. Nabi Ibrahim, satu, suami jangan bertangan besi. Suami tidak boleh menghendaki apa keinginannya. Jadi suami Pak jangan suka egois. Boy, Pak, lihat Nabi Ibrahim. Ketika dapat perintah dari Allah untuk nyembelih putranya Ismail. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, berkata kepada istrinya. Istri diajak berdialog. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur mada taroh.
Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Bagaimana pendapatku wahai Ismail? Apakah kau mau aku diperintah oleh Tuhan untuk menyembelih kamu? Sebagai orang tua, sebagai suami harus menjadi figur contoh bagi anak-anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW pun menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Jika pengen rumah tangganya tentram, adem, ayam, loh jinawi, maka pegang prinsip dua ini, insya Allah rumah tangga kita dijadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya untuk menjadi sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang utuh bukan hanya diperankan oleh sosok suami. Meskipun itu peran yang sangat penting sekali. Namun lebih dari itu ada peran istri dan juga ada peran anak-anak juga. Nah, kita akan perdalam materi yang sangat menarik ini di segmen dua segmen nanti di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Suami, pilar keutuhan rumah tangga atau keluarga. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Nah, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ada jamaah dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang siap mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilahkan Ibu Dian yang nanti jawabannya akan disampaikan oleh Ustadz Riza. Silakan Ibu Dian. Bagaimana Ibu Dian suaminya sudah menjadi sosok yang menjadikan pilar keutuhan keluarga ya Ibu? Ada suaminya di sini Bu? Ada. Nah langsung saja diajukan pertanyaan Bu. Di situ kameranya Bu, silakan Ibu. Izin bertanya untuk Ustadz Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, tapi bukan untuk rumah tangga saya Ustadz. Insya Allah rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Ini rumah tangga tetangga ya? Iya, teman. Dicurhatin Ustadz. Oh, tapi ini bukan gibah ya, bukan ya? Bukan Ustadz. Oke, siap. Jadi begini Ustadz, rumah tangga itu kan kemarin dicurhatin. Bahwa rumah tangganya itu sangat adem, ayam, tentrem. Jadi untuk masalah nafkah sangat tercukupi. Masalah adil, sangat adil. Masalah sayang, sangat disayang. Cuma satu Ustadz masalahnya adalah sholat Ustadz. Sholatnya masih bolong-bolong Ustadz. Jadi terkadang dia bingung caranya bagaimana untuk merubah suaminya untuk bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu itu. Terima kasih Ustadz Reza. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhatan dari tetangga Ibu Dian Ustadz Riza. Kayaknya nggak sinkron ya. Secara kebutuhan rumah tangga semua sudah tercukupi. Namun sholatnya. Cuman sholatnya. Silakan Ustadz Riza. Duit ada, harta ada, cukup semuanya ada. Tapi kalau perkara sholatnya bermasalah, saya yakin rumah tangga Anda bermasalah. Demi Allah. Nabi mengingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat qad khaba wa khasira. Pertama kali yang menentukan urusan baik dan tidaknya hidup Anda di dunia dan akhirat itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, perkara rumah tangganya beres. Kalau sholatnya berantakan, rumah tangga Anda pasti berantakan. Halo. Wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Tegakkan sholat, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan masalah itu terjadi akibat perbuatan keji dan mungkar. Rumah tangga bermasalah akibat dari perbuatan keji dan mungkar. Rumah tangga bermasalah karena ada maksiat. Kenapa ada maksiat? Karena sholatnya nggak beres. Maka jangan pernah berharap punya suami oke gitu loh. Kalau ternyata sholatnya berantakan. Bagaimana mau menjadi imam? Sama Allah saja berkhianat. Untuk urusan yang penting sama Tuhannya saja berkhianat. Sama Tuhannya saja berkhianat. Apalagi kepada istrinya. Kasihan deh loh. Maka kuncinya bagaimana? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Pertama adalah laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Doa. Sebab apa?
yang mengubah hati kita itu adalah Allah. Anda dan saya tidak punya kuasa. Maka istri yang baik, gelar sejadah, bangun di sepertiga malam, kerjakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun tengah malam, ya Allah, ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sebut nama suaminya. Siapa nama suaminya, Bu? Suami Ibu Anto, serius. Oh, nama suami dia. Oh, Anto. Sebut Anto, Anto, Anto. Sadarkan ya Allah, sadarkan ya Allah, sadarkan. Lembutkan hatinya agar condong kepada sholat. Maka wanita yang baik adalah wanita yang mendoakan. Yang kedua, berdakwah. Inilah pentingnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali berdakwah. Tapi dakwanya jangan menggurui. Pak, aku ini sering ke majelis taklim. Aku lebih tahu daripada dirimu. Sholat, jangan gitu nggak? Intonasinya Pak, Bapak. Sholat dong, yuk. Aku cinta padamu. Kalau engkau sholat, aku lebih mencintaimu seutuh jiwaku. Semoga doa dan dakwah menjadi kunci jawaban agar suami kembali kepada agama dan fitrah untuk tidak meninggalkan sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad, Masya Allah. Berikutnya saya ke jamaah bapak-bapak, ada Pak Zakaria ya Pak ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Irfan Has. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berjumpa di tempat yang cukup mulia ini. Ada 3 pertanyaan sebenarnya Ustadz, dan mungkin juga nanti Kiai bisa menambahkan. Yang pertama terkait dengan konflik dalam rumah tangga ya. Tadi disampaikan di awal perjalanan 2 insan yang telah mengikatkan diri ya, setahun, 2 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun dan sebagainya. Bahkan itu nanti ditemukan konflik di tengah jalan. Ya, nah pertama, bagaimana kira-kira Ustadz atau Kiai kita untuk mitigasi atau bagaimana caranya kita ini untuk bisa mengurangi atau bisa menyelesaikan konflik? Ya karena kadang-kadang sama-sama ego, ya suami dan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, terkait dengan begitu beratnya terkait dengan permasalahan saat ini dengan anak-anak kita. Peranan ayah atau suami terhadap istri dan anak-anaknya sebagai pendidik. Bagaimana nih kita sebagai suami mendidik anak-anak kita dan istri kita supaya terutama masalah device, masalah HP dan sebagainya. Ini cukup berat. Pak Zakaria cukup 2 saja. 2 saja ya. Masih ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara kita mengurangi konflik? 2 manusia dengan 2 latar belakang berbeda disatukan, tentu pasti ada saja perbedaannya. Tapi bukan tentang bagaimana kita terus menonjolkan perbedaannya. Allah mau litaskunu ilaiha, rumah tanggamu agar menjadi sakinah. Nanti ada lanjutannya, mawaddah. Lalu yang terakhir, warahmah. Bagaimana kita bisa bersabar banyak-banyak? Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fasbir sabra jamila. Bersabarlah kita semua, termasuk dalam menjalani rumah tangga dengan kesabaran yang baik. Ada 1 story, lumayan kalau untuk story biar besok status WA kita tuh nggak selalu Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ini buat WA story atau apa story? Kalau seorang suami rezekinya mau berkah berlimpah, maka amalkan 1 amalan ini. Seorang suami mesti royal kepada istrinya. Karena kalau suami royal kepada istrinya,
istrinya bahagia dan kebahagiaan itu akan menular kepada anak-anaknya. Insya Allah biidnillah rumah tangga yang tadi disebut sakinah, mawaddah, warahmah, Allah akan hadiahkan pada rumah tangga tersebut. Tapi kalau suaminya ego ditinggikan, istrinya pun juga nggak pernah sedikit pun mau bersabar sebentar. Ego ketemu ego sama seperti api ketemu api, semakin bertambah besarnya. Karenanya ayahanda, ibunda yang harus kita pegang kuat-kuat. Fasbir sabaran jamila, bersabar. Memang rumah tangga Allah tidak berjanji kalau rumah tangga kita selalu mudah. Belum sampai sana, tapi Allah janji kalau kita menyabari setiap episode yang terjadi di dalam rumah tangga, Allah akan menemani, Allah pasti membersamai, Allah pasti menolong, Allah pasti bantu. Karena janji Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah pasti akan bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga bisa memberi teladan baik buat buah hati kita. Begitu kurang lebih ayahanda. Yang pertama, beri keteladanan. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Di antaranya kalimatnya, kenapa kita sering banget menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna nasa bil birri wa tasawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa sih kita nyuruh-nyuruh aja? Ayo sholat. Kitanya lupa. Ta'muruna nasa bil bir. Kamu lupa ya, kamu nyuruh orang berbuat baik. Wa tansawna anfusakum. Tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Anak kita lebih butuh keteladanan ketimbang kata-kata yang kita terus ucapkan. Anak kita lebih butuh contoh daripada apa yang hanya sekedar terlisan. Seorang ayah yang dia memberi contoh, otomatis anaknya mengikuti apa yang seorang ayah itu contohkan. Yang kedua, banyak-banyak doa. Ada satu doa ini dengan taufik dan izin Allah membuat kita dihadiahi anak yang soleh solihah. Mau tahu nggak doanya apa? Yakin? Satu doa yang akan membuat kita dikaruniai Allah buah hati yang soleh solihah, insya Allah. Doanya, Rabbi habli minas salihin. Coba diulang, 1, 2, 3. Satu lagi doanya, tadi As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat berapa? 100. Ada lagi satu doa, Al-Furqan 74. Satu doa ini akan membawa kita terbang kepada rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah, Allah hadiahkan keturunan yang salih salihah. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu hadirin. Jadi yang pertama contohkan, teladankan. Yang kedua teruslah didoakan. Yang ketiga kata Nabi, jangan pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh gak pernah bosan. Allah mau ngasih hadiah, Allah mau ngasih pahala, Allah mau ngasih kebaikan, Allah mau memberi rahmat. Tapi kadang kitanya yang lebih cepat bosan. Kitanya yang lebih cepat bosan. Makanya jangan pernah bosan-bosan, ajak anak, ajak keluarga terus kepada kebaikan. Karena Allah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Baik, syukran jazilan Ustaz Irfan Has atas jawabannya. Mungkin saya akan sedikit menggarisbawahi atau mengcapture apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan Has. Suami harus royal mungkin bukan hanya dari materi Ustaz ya. Mungkin dari tenaga, bisa membantu cuci piring, membantu cuci pakaian atau bantu mijit. Karena seharian istri kita sudah beraktivitas di rumah ya. Baik, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, masih di segmen Tanya Jawab. Kali ini kami persilakan Ibu Nurwati yang akan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ibu Nurwati boleh berdiri. Yang mana Ibu Nurwati? Iya, oke silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana tanggung jawab suami bila suami itu sakit, tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin. Bagaimana Ustadz? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kelas berat ini. Lahir batin masalahnya Yai. Lahir batin. Baik Ibu, begini. Di dalam Al-Quran dicontohkan ada 4 kelompok. Kelompok pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ada kelompok yang pertama seorang nabi. Seorang nabi nih Bu. Bu, dengerin, penting nih. Seorang nabi, tapi istrinya justru yang menjadi musuh. Kelompok pertama. Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain. Istrinya Nabi. Nabi Nuh punya istri, istrinya durhaka. Nabi Lut punya istri, istrinya durhaka. Jadi yang dijadikan contoh di dalam Al-Quran bukan hanya orang biasa. Sekelas Nabi saja istrinya ada yang durhaka. Kelas Nabi. Padahal hidup bareng sama Nabi. Tidur bareng bersama Nabi. Istri Nabi loh jadi musuh. Apalagi istrinya Usman. Ustadz aja loh. Dendam aja sama Ustadz ini. Satu. Yang kedua ada contoh. Wanitanya solihah. Istrinya baik. Berbakti kepada Allah, tapi punya suami durjana, namanya Asia. Punya suami Fir'aun. Fir'aun suaminya. Ada nama Asia di sini ada. Tapi Asia ketika menjadi istri Fir'aun, yang memang Allah punya maksud untuk mempersiapkan nanti akan dihanyutkan bayi Musa kecil, diambil oleh Asia dan dirawat oleh Asia. Ketika Asia menjadi istri Fir'aun, yang Fir'aun itu tidak pernah memberikan nafkah batin, tidak pernah memberikan nafkah lahir, karena memang Asia dipersiapkan oleh Allah hanya untuk mengambil dan mengasuh bayi Musa. Apakah Allah perintahkan untuk melawan kepada suaminya? Tidak. Lalu ada contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang sukses, istrinya soleha, anak-anaknya soleh, cucunya soleh, cicitnya soleh, buyutnya pun soleh semua. Maka kalau kita punya suami yang sudah tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, maka kewajiban seorang istri kalau masih jadi suaminya, maka apapun bentuk wujud suaminya, maka ibu tetap harus hormat, patuh, bakti kepada suami kalau pengen jadi ahli surga. Amin. Siap Bu? Nah ini dandan yang cantik boleh nih buat suami nih, jangan mau tampil doang di TV One cantik. Mau tidur sama suami, depan suami harus lebih cantik. Teplok yang tebel. Anda tua Ustaz, nggak apa-apa tua juga. Teplok kirinya melorot lagi, diangkat lagi. Ini kadang-kadang mau pengajian, mau kondangan cakep-cakep. Cincin dipakai semua sampai jalannya kayak orang cangkrang. Dirubah. Karena kewajiban mutlak berbakti kepada suami, apapun bagaimanapun bentuk suaminya, ibu wajib taat. Walaupun suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Ingat, kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Paham Bu? Mutlak, selesai. Baik, Masya Allah Kiai Haji Abdul Wahab atas jawabannya. Berikutnya, wah nama kita samaan ini Pak. Pak Sofyan yang akan mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kiai, ini mungkin sering terjadi pada keluarga kita baik yang lama ataupun sudah. Bagaimana memberikan porsi membantu karena suami ini punya keluarga, istri punya keluarga. Ya. Seringkali terjadi terlalu banyak membantu istri, suami itu berat, nggak ridho. Terlalu banyak membantu keluarga suami, istri juga nggak ridho, bahkan sampai terjadi konflik. Ya. Ya, ini bagaimana memberikan porsi yang sebenarnya sehingga suami ketika banyak membantu keluarga istrinya, suami itu ridho. Ya. Sebaliknya, ketika suami pun membantu keluarga suaminya, ya. Istri itu dengan gembira. Itu mohon penjelasannya. Baik. Sehingga porsi-porsi ini bisa kita laksanakan dan tidak menjadi konflik. Menjadi suami yang adil begitu ya. Adil, istri pun juga berlapang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Riza Muhammad. Ya ini tugas suami. Tugas suami adalah mengubah karakter istri yang awalnya pelit menjadi dermawan.
Kadang ada satu rumah suaminya royal, istrinya pelit. Istrinya pelit, suaminya royal atau sebaliknya. Nah, ketika melihat kondisi seperti ini, prinsip yang pertama, ingat istrimu adalah amanat. Karena istri adalah amanat, maka tanggung jawab suami adalah mendidik karakternya agar bisa menjadi istri yang soleha. Bagaimana caranya? Ada 4 kriteria istri penghuni surga. Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila hadkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Perempuan yang rajin salat 5 waktu, rajin berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia dijamin masuk surga dari pintu manapun. Berarti prinsip yang pertama adalah bagaimana mendidik istri secara agama dan paham agama untuk bisa menyayangi mertuanya seperti emak kandungnya sendiri. Karena selama ini ibu-ibu terlalu banyak nonton sinetron. Judulnya Menantu vs Mertua. Akhirnya apa Pak? Film ini mendidik cara berpikir mereka Pak. Di mana mertua mereka itu musuh mereka. Itu musuh mereka. Nah, ideologi film-film yang tertanam inilah yang terkadang membuat istri terpengaruh gaya hidup yang tidak baik. Maka harusnya ditanamkan ibuku, ibumu. Artinya setelah menikah punya 2 orang ibu. Ibu kandung dan ibu mertua. Perlakuannya sama. Kadang ibu tidak begitu. Dimarahi emak sendiri santai. Dimarahi emak mertua. Awas. Kan gak bisa seperti itu, betul? Ingat, konsep pernikahan, dalam pernikahan mertua dan ibu kandung itu sama. Sehingga perlakuannya harus sama. Nah dalam konteks seperti ini, maka kita akan menerima. Kalau suami ngasih duit buat emaknya, istri mendukung dong. Pak, kasih berapa? 5 juta. Ya Allah Pak, kok sedikit amat? Jangan 5 juta dong. Berapa? 15 juta. Kan enak ya enggak? Mensupport. Karena apa? Sudah satu visi dan misi. Pendidikan suami yang baik, dididik agama istrinya dengan baik, maka insya Allah dia akan mensupport semua apa yang dilakukan suami. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan. Jadi kalau suami berbuat baik kepada ibunya, itu baik dong. Dan kita harus dukung dong. Karena kebaikan yang dilakukan kepada ibunya, dampaknya adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ibu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat ke-7. Kalau engkau baik, maka balasan dari Allah baik. Maka setiap dukungan kebaikan mensupport suami selama melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda berupa kebaikan yang indah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ukhtina Nita yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk kami-kami ini yang belum menikah, sekarang kan udah banyak banget nih berita perceraian, kayak perselingkuhan atau yang lain-lain. Nah itu tuh membuat kita yang belum menikah tuh untuk takut untuk menikah. Nah gimana sih Ustadz untuk menemukan calon suami yang baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nanti Ustadz, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, sedikit saya mereview apa yang ditanyakan oleh Ukhti Nita tadi, Ustadz Irfan Has. Ini banyaknya fenomena sekarang ini, apalagi pemberitaan di media sosial, banyaknya kasus perceraian sehingga akhirnya membuat para muda-mudi yang sudah siap menikah mundur untuk melanjutkan di jenjang pernikahan. Ini bagaimana Ustadz Irfan? Silakan. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon izin Ustadz, insyaallah. Kenapa kita perlu mempertimbangkan sebelum kita melaju ke jenjang pernikahan? Karena seumur hidup terlalu lama kalau kita bertemu sama orang yang salah. Dan seumur hidup itu akan terasa membahagiakan kalau kita ketemu orang yang tepat. Pertanyaannya, gimana caranya kita agar Allah beri kemudahan bertemu orang yang tepat? Yang pertama, Al-Quran surah An-Nur ayat 26. Ayatnya Allah mengingatkan, Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Pantaskan dirimu agar engkau disandingkan dengan yang pantas denganmu. Maksudnya ayat tadi Allah mengingatkan, yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Jadi kalau tadi Mbak yang menanya, kalau hendak mendapatkan yang baik, pantaskan diri kita untuk jadi yang baik. Karena template umumnya yang baik ketemu yang baik. Adapun yang tadi disampaikan itu berlaku kekhususan Asiyah berjumpa dengan Fir'aun agar kita mengambil hikmah dan pelajaran. Bagaimana kalau ternyata itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian Nuh ketemu istrinya, Lut ketemu istrinya, itu khusus. Tapi template umumnya jadilah yang baik agar kita pantas dipertemukan dengan yang baik. Fokusnya jadi yang baik. Belum dulu mengejar yang baik, tapi fokusnya jadilah yang baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Wahai para perempuan, kalau datang laki-laki kepada kalian, melamar kalian, kalian tahu dua kriteria ini ada pada diri laki-laki tersebut. Pertama, tardawna dinahu. Kalian ridho sama agamanya. Wa khuluquhu. Kalian yang ketiga meridhoi akhlaknya. Fazawwijuh, menikahlah dengan laki-laki tersebut. Insya Allah, kalau Allah memberi taufik kepada kita, kita berjumpa dengan laki-laki dengan kriteria yang Nabi bilang tadi, bismillah menikah. Laki-laki bukan dilihat dari masa sekarangnya. Laki-laki dilihat dari bagaimana dia tanggung jawabnya, bagaimana dia mengayominya. Seperti 3P tadi. Masih ingat nggak? Boleh diulang? P yang pertama, perhatian. P yang kedua, pembimbing. P yang ketiga, penanggung jawab. Dia bertanggung jawab, insya Allah, Allah bahagiakan kehidupannya dunia dan akhirat. 3, cara kita melihat laki-laki mana yang nanti pantas untuk kita terima sebagai calon suami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Irfan Has, dan ini tadi sekaligus nanti akan, sebelum kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab akan sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan tema di siang hari ini. Dan pemirsa, ini sekaligus saya pamit undur diri, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, kesimpulan kita pada siang hari ini bahwa satu, suami itu tetap menjadi pilar di dalam keutuhan rumah tangga. Maka sebagai seorang suami, yang pertama harus bisa berlaku adil. Yang kedua, sayang kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Yang ketiga, seorang istri jika memang masih menganggap itu sebagai suami, maka mutlak hukumnya seorang wanita, seorang istri tidak boleh melawan kepada suaminya. Apapun bentuk wujud suaminya seperti apa, kewajiban seorang istri itu adalah berbakti, taat kepada seorang suami, karena suamimu itu adalah pemimpinmu. Maka kita tutup pada siang hari ini
dengan sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kepada kami, anak-anak kami, istri kami, keturunan kami sebagai penghias mata kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami ini setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Walhamdulillahi rabbil alamin.